Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, kabarnya sehat semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk menjalani dan mencari ilmu yang barokah. Kemudian kita masuk ke bab tentang yang namanya suhu dan perubahannya. Kelas 7 semester pertama. Nah, apa kalian sudah mengenal apa itu suhu? Dari kalian 90% itu sudah mengetahui, sudah paham, sudah merasakan, ya, sudah mengetahui apa itu suhu. Sebagai contoh, yang pertama, ketika kalian mengalami demam panas, kalian pasti untuk mengetahui suhu tubuh kalian panas atau tidak, itu pasti namanya menggunakan tangan. Nah, tangannya itu diletakkan mana? Di kening kalian atau di badan kalian, ya kan? Ketika kalian demam nih, tangan kalian itu sebagai menggunakan tangan. Kemudian yang kedua, ketika kalian sedang membuat mie rebus atau membuatkan kopi untuk kedua orang tua kalian, atau ketika kalian sedang yang namanya memegang es, nah itu merupakan suhu. Ada suhu panas dan ada yang suhu dingin. Selanjutnya, nah ini ketika kalian demam dan ketika kalian sedang memegang es. Gambar pertama, seseorang yang sedang menuangkan air es ke dalam gelas. Ketika kita memegang gelas, itu akan terasa dingin. Nah, itu juga termasuk suhu. Kemudian gambar orang yang sedang mengalami suhu badan yang tinggi atau panas. Nah, ini contohnya sebagai suhu panas juga. Selanjutnya, import reckoning. Indra peraba tidak dapat digunakan sebagai alat pengukur suhu. Nah, tangan kalian itu tidak termasuk sebagai alat ukur suhu, ya kan? Kemudian tangan tidak dapat digunakan sebagai alat pengukur suhu. Nah, alat pengukur suhu dengan tepat dan sifat standar dalam arti bisa dipakai secara internasional itu bernama termometer. Dalam SI atau satuan internasional dinyatakan dalam Kelvin. Nah, suhu, pengertian suhu nih. Suhu merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan derajat. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur suhu ada termometer. Nah, di mana termometer ini mempunyai konversi. Nanti ada Celsius, Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Di mana suhu dapat mengakibatkan benda memuai, baik itu pemuaian panjang, pemuaian luas, hingga pemuaian volume. Nah, contoh itu ada di PPT, nanti di samping. Contohnya itu ketika kalian sedang memasak air dan ketika kalian sedang memakan es krim. Itu contoh dari pengertian dari suhu. Selanjutnya, nah tadi kan kita bahas yang namanya alat ukur termometer ya, termometer. Nah, alat ukur termometer itu diisi ada dua jenis. Ada yang bersifat air raksa dan air alkohol. Ya kan? Perbedaan termometer alkohol dan termometer raksa. Contoh, raksa itu keuntungannya mudah dilihat karena mengkilap. Air raksa itu berwarna merah. Nanti tuh di termometer nanti ada contohnya. Kemudian jangkau suhunya itu besar sampai minus 39 derajat Celcius. Kemudian alkohol membuat teliti untuk perubahan yang sangat kecil karena pemuaiannya cukup besar. Kemudian alkohol itu keuntungannya juga harganya lebih murah dibanding termometer air raksa. Nah, sedangkan alkohol itu titik beku rendahnya yaitu minus 112 derajat Celcius. Kemudian kerugian dari raksa dibandingkan alkohol, harganya mahal ya. Termometer raksa ini pasti harga lebih mahal dibanding termometer alkohol. Kemudian kalau alkohol kerugiannya dia titik rendahnya 78 derajat Celcius, kemudian tidak berwarna sehingga sulit untuk dilihat. Seperti itu keuntungan dan kelebihan dari termometer raksa dan termometer alkohol. Nah, bagaimana sih, ada pertanyaan nggak? Zat cair mengisi termometer. Mengapa bukan air saja yang digunakan sebagai pengisi termometer atau sebagai alat ukur? Kenapa bukan air? Kenapa yang digunakan itu hanya alkohol dan air raksa? Karena air memiliki sifatnya yang anomali. Nah, sebagian besar zat akan memuai jika dipanaskan.
Angat lagi pada suhu 0 sampai derajat Celcius, air justru mengalami penyusutan atau membeku dia. Nah, itulah kenapa air tidak cocok digunakan sebagai alat ukur termometer. Kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis termometer. Yang pertama itu ada namanya jenis termometer zat cair. Nah ini nih tadi nih perbedaan antara termometer air raksa dan termometer alkohol. Nah ini yang pertama termometer zat cair. Kemudian selanjutnya termometer zat padat. Selanjutnya nah ini nih ada yang namanya termometer kristal cair. Nah ini nanti yang termometer kristal cair ini contohnya sama kayak lihat ada kecil yang ditempel di kepalanya, ya kan? Atau di sini seperti amplas ya. Nanti itu ditempel ke badannya, nanti langsung keluar tuh suhunya berapa itu. Yang ini nih, yang termometer kristal itu ditempelkan ke badan seseorang untuk mengetahui suhunya berapa. Kemudian selanjutnya itu ada termometer gas. Nah, termometer gas itu sama kayak termometer yang ada di gas LPG tuh, tabung LPG. Nah, itu sama. Kemudian termometer kristal cair. Nah ini sering kita gunakan nih ketika kalian itu demam kan, orang tua kalian itu taruhnya di lidah atau di badan kalian kan, tempelkan. Nah kemudian ada satu lagi nih yang udah masih di masa pandemik, ada kan termometer infrared yang kayak tembakan tuh yang di kejidat kalian. Nah itu namanya juga sama termometer infrared. Kemudian yang sudah Bapak bahas selanjutnya skala perbandingan termometer. Nah, termometer itu ada dua, ada yang Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, di antara keempat itu tuh memiliki namanya titik beku masing-masing. Celcius titik bekunya 100 derajat Celcius, Reaumur 80, kemudian Fahrenheit 180, Kelvin 100. Jadi perbandingannya antara Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin itu Celcius 5, kemudian Reaumur 4, Fahrenheit 9, sedangkan Kelvin 5. Nah, skala perbandingan termometer ini untuk menjelaskan dalam mengukur suatu suhu dalam soal. Nah, ini dia skala lebih jelasnya. Dimana Celcius ini dia ketika untuk mencari Reaumur berbanding 4:5 Celcius, Fahrenheit 9:5 Celcius ditambah 32. Nah sedangkan yang Kelvin ini gampang ya, ketika Kelvin itu ditanyakan nanti kalian tinggal ditambahkan 273. Nah untuk Kelvin itu deh, untuk contoh soal nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian apa yang harus saya lakukan ketika demam? Nah demam akan mengeluarkan lebih banyak cairan tubuh sehingga tubuh menjadi rawan dehidrasi. Nah makanya ketika kalian demam itu dianjurkan oleh dokter selalu minum air putih, ya kan? Kemudian banyaklah minum air putih dan mengonsumsi buah untuk mengimbangkan cairan tubuh yang dikeluarkan. Kemudian tipsnya itu hindari memakai selimut yang tebal. Ini biasanya salah nih. Ketika kalian sedang panas itu hindari memakai selimut yang tebal, sebab air tersebut justru menghambat proses pelepasan panas yang di dalam tubuh. Nah, ketika kalian selimutnya panas nih, berarti kalian kan keringatnya tuh nggak optimal lah keluar ke dalam tubuh kalian. Yang kedua itu adalah beristirahat yang cukup. Selanjutnya, nah ini nih, yang tadi di awal juga, suhu itu berpengaruh terhadap pemuaian luas, kemudian pemuaian volume. Pemuaian itu merupakan gerakan atom penyusun benda, adanya peningkatan temperatur. Kemudian macam-macam pemuaian itu ada pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Kemudian pemuaian panjang itu contohnya ada pada tiang listrik, ya kan? Tiang listrik nih. Nah itu contohnya pada siang hari kan tiang listrik itu kabelnya itu ke bawah kan, ya kan? Nah sedangkan pada malam hari itu tiang listrik kabelnya akan stabil, akan lurus ini. Tabungnya pemuaian panjang itu contoh pada tiang listrik. Kemudian pemuaian volume itu contohnya contoh peristiwa itu ada sebuah balon nih. Sebuah balon diletakkan di dalam mulut botol, kemudian diletakkan di atas air panas. Nah lama-kelamaan kan airnya itu akan
menguap kan ke botol, kemudian diletakkan air dingin. Nah, itu contoh dari pemuaian volume. Selanjutnya, nah ini nih perbandingan antara rumus pemuaian panjang, rumus pemuaian luas, rumus pemuaian volume. Nanti kita bahas yang digunakan ini di contoh soal ya, di pertemuan selanjutnya. Yang rumus pemuaian panjang itu delta L sama dengan L0 alfa dikali delta T. Kemudian untuk rumus pemuaian luas itu delta A sama dengan A0 delta T. Itu contohnya ya kan, perbandingan rumus pemuaian panjang. Nah, mungkin segitu aja materi pertama tentang suhu dan perubahannya. Sedangkan untuk contoh soal pengerjaan pemuaian suhu, kemudian konversi suhu dari Celsius, Kelvin, Radian, dan Fahrenheit itu pada pertemuan selanjutnya. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan komen di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video dari Bapak. Oke. Bapak akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.